Halo, nama saya Fatur Rozi Dimas Indriawan dari 11 IPS 3 ingin menjelaskan tentang kebangkitan nasional, simbol lahirnya nasionalisme di Indonesia. Nah, yang pertama-tama itu proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat serta pengaruh yang ditimbulkan di berbagai daerah. Yang pertama itu ada meninjau cara berjuang rakyat Nusantara sebelum tahun 1900. Para pemimpin di tiap daerah berjuang melawan Belanda. Beberapa pejuang yang turut melakukan perlawanan terhadap Belanda antara lain yaitu ada Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Pangeran Hidayat, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, Pangeran Puger, Tuanku Imam Bonjol, dan lain-lain. Perjuangan menentang kekuasaan kolonial ada kalanya dipimpin raja, bangsawan, pemuka agama, dan pemuka masyarakat. Perjuangan sebelum tahun 1908 berupa perjuangan yang bersifat kedaerahan. Perjuangan ini selalu mengalami kegagalan. Selanjutnya itu ada ciri lain sebelum tahun 1908 adalah perjuangan bersenjata melawan kekuasaan kolonial. Bangsa Indonesia mulai mengenal perjuangan secara terorganisasi. Perjuangan itu mempunyai satu tujuan, yaitu mengusir para penjajah dari wilayah Indonesia. Oleh karena rakyat Nusantara umumnya ada dalam ikatan sebagai warga salah satu kerajaan, mereka menentang Belanda dalam ikatan kerajaan itu. Untuk memperkokoh kekuasaannya, para penjajah seringkali mengurangi wilayah kekuasaan suatu kerajaan. Pengurangan kekuasaan itu dapat berupa penghapusan tentara kerajaan, pengurangan luas wilayah, atau juga pengurangan tunjangan keuangan yang diterima dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi yang kedua itu adalah latar belakang lahirnya gerakan kebangkitan pemerintahan Hindia Belanda menjajah Indonesia untuk kepentingan kerajaan Belanda di Eropa. Indonesia dieksploitasi semaksimal mungkin untuk kepentingan Belanda. Indonesia harus menghasilkan hasil-hasil pertanian yang laku di sebar dunia seperti kopi, teh, karet, tembakau, dan tebu. Belanda mengebor minyak bumi dan tidak pernah mengembangkan industri rakyat Indonesia. Dengan sengaja rakyat Indonesia dijadikan pembeli hasil industri negara Belanda. Nah, slide selanjutnya ini ada tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional itu ya tadi ada Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, Soekarno, Ki Ahmad Dahlan, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Slide selanjutnya itu ada sejak abad ke-19 mulai didirikan beberapa sekolah di kota-kota besar. Bahasa penatar di sekolah itu adalah bahasa Belanda. Hanya anak para pegawai pemerintah kolonial Belanda yang boleh bersekolah. Namun ada juga sekolah untuk anak pribumi yang biasa disebut dengan sekolah desa atau sekolah angka 2. Sekolah desa, gaji dan upah tenaga kerja pribumi berbeda dari tenaga kerja Belanda meskipun memiliki latar pendidikan yang sama. Nah, itu ada foto sekolah desanya. Lalu setelah itu ada proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama itu ada Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia di Jakarta. Para pendiri Budi Utomo adalah Sutomo, Sutaji, dan Gunawan Mangutkusumo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia sebelum Budi Utomo didirikan. Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah berusaha mengangkat martabat bangsa Indonesia. Kongres Budi Utomo nomor 1. Berikut ada fotonya. Organisasi Budi Utomo mengalami perkembangan yang pesat pada akhir tahun 1909. Budi Utomo telah mempunyai 40 cabang. Jumlah anggotanya diperkirakan sebanyak 10.000 orang sejak berdirinya hingga tahun 1915. Jadi itu tanggal 1908 sampai 1915. Budi Utomo hanya bergerak di bidang sosial dan budaya, terutama di bidang pengajaran. Tujuan Budi Utomo berpolitik adalah untuk mendapatkan bagian dalam pemerintahan yang akan dipegang oleh golongan terpelajar bumi putra. Kegiatan Budi Utomo dalam bidang politik itu ada 3. Yang pertama itu ada memperkasai pembentukan suatu panitia yang diberikan nama Indi Werbar Hindia yang bertahanan. Yang kedua ada atas nama Indi Werbar dikirim 2 orang utusan ke negeri Belanda. Yang ketiga ada setelah Volksrolat terbentuk, Budi Utomo duduk di dalamnya. Setelah itu ada jadi kegiatan Budi Utomo dalam bidang politik itu ternyata bukan 3. Di situ ada 3, 4, 5, 6. Ada 6.
Ada 7. Yang keempat itu ada ikut mengusulkan dibentuknya Komite Nasional. Yang kelima ada mencanangkan program politik, yaitu ingin mewujudkan pemerintahan parlementer yang berdasarkan kebangsaan. Nah, yang keenam itu ada pada tahun 1927 Budi Utomo bergabung ke dalam Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI yang diprakasai oleh Bung Karno. Yang terakhir itu ada Dr. Sutomo, banyak mendirikan kelompok studi yang di dalamnya juga membahas soal-soal politik. Pada tahun 1935, Indosice Studis IUB di Surabaya bergabung dengan Serikat Madura menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau bisa disebut PBI. Selanjutnya PBI bergabung bersama Budi Utomo menjadi Pertia Indonesia Raya atau yang bisa disebut Parindra. Jadi sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau pengurangan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.